Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di SD 135562. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD 135562, dikarenakan Ibu Kepala Sekolahnya ada halangan, jadi diwakilkan dengan Ibu Kepala Ibu Yati Harlina SPD. Yang saya hormati Ibu Guru yang berada di dalam ruangan ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai tentang aksi nyata saya di modul 1.4. Di mana aksi nyata saya ini adalah tentang diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Tapi sebelum kegiatan ini saya tampilkan, ada kalanya saya meminta kata-kata dari wakil kepala sekolah, kata nasihat, kata saran, yang mana nanti bisa membimbing saya sebagai CGP untuk arah yang lebih baik lagi. Kepada Ibu Yati Harlina, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eviani beserta teman-teman rekan sejawat di SD 135562. Pertama, mari kita ucapkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa menghadiri acara untuk Ibu Evi, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Dan di sini mari kita bersama-sama mendengarkan apa-apa saja yang terkait dengan diseminasi budaya positif oleh Ibu Evi untuk melengkapi tugasnya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Mari kita bersama-sama bersemangat mendengarkan mendengarkan inti atau pembelajaran dari budaya positif ini. Dan ini saya rasa penting untuk kita ketahui secara bersama-sama dan nantinya kita terapkan juga di kegiatan kita sehari-hari di sekolah ini. Saya rasa itu saja arahan atau kata-kata dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yati Harlina. Kepada ibu-ibu semua, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang ada di SD 135562. Baik, ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini, izin memperkenalkan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Marudut Sidebang. Bapak ini dinas di Pematang Siantar. Lalu ini adalah, mungkin kita sama-sama sudah mengenal, ini adalah Ibu Erlina SPD. Dia adalah pengajar praktik saya. Ibu ini di SD Kecamatan Telodibung. Lalu saya sendiri Eviani SPD CGP Angkatan 11. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7, yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan gegek kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Kita ada 6 profil pelajar Pancasila ya Ibu. Masih ingat kita selalu mengajarkan anak untuk bernyanyi tentang profil Pancasila. Yuk sama-sama ya Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini selalu kita perkenalkan sama peserta didik kita untuk terus mempelajari profil Pancasila kita, mengajarkan anak untuk beriman dan bertakwa. Selalu kita yang utama kita ajarkan kepada anak untuk beriman dan bertakwa. Apapun kegiatan kita selalu ingat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ingat kalau kita berbuat salah, Tuhan akan memberi kita ganjaran yang setimpal. Maka pertama-tama sekali kita terapkan kepada peserta ini adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang bagaimana kalau kita berbuat itu Tuhan akan melihat perbuatan kita. Lalu yang berikutnya, ada di sini budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, maka seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku positif, memahami perilaku positif manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif juga mengajarkan kita akan bertanggung jawab. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, dan hukuman. Jadi Ibu, disiplin positif ini ada dari diri anak itu sendiri, tidak kita paksa dan tidak karena dia mendapat imbalan dari kita. Jadi harus dari dalam diri siswa itu sendiri. Baik, di sini ada 4 tentang disiplin positif, yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini nanti akan kita lihat ya Bu, bagaimana contoh-contoh perilaku positif yang akan kita terapkan sebagai seorang guru. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol manusia, posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kita ketika saya belajar di guru penggerak ini Ibu, barulah saya tahu bahwa
sebenarnya kita sebagai seorang guru itu yang kita terapkan adalah sebagai manajer. Tetapi kebanyakan kita sebagai guru yang kita terapkan selama ini adalah sebagai penghukum. Ya, dan ketika saya sudah belajar di CGP baru saya tahu kita sebagai guru tidak boleh menerapkan penghukum itu. Sebagai manajer kita seharusnya. Ada di sini terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Kalaulah peraturan itu dibuat guru, jadi kita sebagai seorang guru selama ini mungkin ada beberapa guru yang sudah membuat peraturan di kelasnya. Tapi peraturan bukan keyakinan ya Ibu. Kalau peraturan itu ketika anak masuk ke dalam kelas kita buat, kita nggak boleh seperti ini ya. Tapi yang buat kita, tidak kita ajak murid ya. Ketika saya sudah belajar di CGP ini, maka yang kita lakukan selama ini itu hanya teacher center istilahnya. Kita harus berkolaborasi dengan anak tentang membuat keyakinan kelas itu. Nah, mereka nanti akan satu-satu. Jadi ketika masuk ke kelas baru, diajar baru, kita buat keyakinan kelas sama anak itu. Di keyakinan kelas kita buat selama boleh 3 bulan sekali, boleh 6 bulan sekali, boleh terus ada perubahan sebulan sekali juga tidak apa-apa. Tapi itu sesuai dengan kerjasama kita antara guru dan murid. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5. Sebelum adanya ini, saya dan murid-murid sudah menentukan beberapa poin tentang keyakinan kelas yang kita buat. Lalu saya buat seperti ini, saya buat mengenai pakai Canva Ibu. Pakai Canva, lalu saya buat, saya lengketkan hingga ini nih saya tampilkan di di dinding kelas saya. Jadi kalau nanti ada murid yang melanggar istilah keyakinan kelas ini, maka akan ada yang tidak mematuhi. Maka kita tunjukkan kita punya keyakinan kelas ya nak, sama-sama kita yang buat, saya dan kamu yang buat semua. Jadi sudah kita sepakati bahwa keyakinan kelas kita ini seperti itu. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dia untuk dalam menyelesaikan masalah. Kita sebagai guru saya rasa baru kita mengenal segitiga restitusi ya Ibu. Nah, saya di CGP ini lama saya jadi guru, baru ini saya dengar segitiga restitusi. Memang pada kenyataannya segitiga restitusi ini kita laksanakan, tapi kita nggak tahu namanya itu bahwa segitiga restitusi. Tapi kita laksanakan ada, mungkin ada 2 aspek saja yang kita laksanakan, bahkan ada yang 1 melaksanakan. Tapi kita laksanakan, cuma kita tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi itu adalah yang pertama dia menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi makanya saya minta untuk kepada ibu-ibu bahwa di kurikulum yang sekarang ini hendaknya kita membuat keyakinan kelas lah ibu-ibu di setiap kelas. Memang mengadakan perubahan itu tidak seperti membalik telapak tangan, pelan-pelan, tapi hendaknya kita berubah dari yang metode yang lama, dari pemikiran kita yang lama ke pemikiran baru. Walaupun memang ada beberapa guru yang dia faktor usia seperti itu, tapi walaupun faktor usia, hendaknya kita tetap belajar dan saling membimbing untuk ibu-ibu guru yang sudah tua, untuk guru-guru yang senior. Baik, di sini saya katakan bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, kita
tidaklah terus menghukum anak itu pastinya. Sebagai seorang guru kita tanya dulu biasanya memang masalahnya apa dan sebagainya, itulah namanya segitiga restitusi. Kita laksanakan, tapi kita tak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Ini adalah posisi kontrol guru. Kita sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini ada kegiatan yang saya lakukan sebagai seorang manajer. Ya, baik, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru dan kita diharuskan sebagai manajer. Nah, di sini ibu-ibu ada beberapa video yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi buat kita untuk kedepannya, untuk pembelajaran yang lebih baik. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Ini adalah contoh penghukum, ibu-ibu. Mungkin kita juga sebagai seorang guru pernah melakukannya, ya kan? Tanpa meminta atau menanyakan apa alasan anak itu terlambat, kita langsung menghukum mereka. Kadang kita suruh menghadap bendera atau mengutip sampah, ya kan? Itu adalah sebagai penghukum. Mari kita saksikan video berikutnya. Pagi Bu.
sekali, jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sarah cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini adalah video membuat rasa bersalah, ya kan? Bahwa dalam video ini gurunya nggak seperti penghukum yang langsung marah-marah, ya kan? Tapi gurunya takut nanti dimarahi sama kepala sekolahnya, sehingga dia memohon meminta kepada anak itu tidak terlambat lagi. Baik, kita saksikan video yang berikutnya. Naren! Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa itu Pina? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, ini adalah posisi teman, ya. Mungkin kita juga sebagai seorang guru pernah melakukan seperti ini. Jadi kita sama murid itu menganggap kita seperti teman dia, sehingga tidak ada, saya rasa, saling hormat menghormatinya. Karena dia menganggap kita sebagai teman dia, teman biasa dia. Ya. Mari kita lanjut lihat video yang berikutnya. Ini sebagai pemantau. Naren! Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Saya rasa hukuman dan pemantau itu hampir mirip ya Bu ya. Hukuman dan pemantau hampir mirip ya, sama-sama memberikan hukuman ya istilahnya. Kalau dia terlambat ada yang dia dapat ketika dia melakukan kesalahan. Nanti yang berikutnya. Ini seharusnya yang kita laksanakan. Naren! Tadi Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati
lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarmnya di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, nah inilah yang seharusnya kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah, jadi ketika anak ada yang terlambat, ada yang membuat masalah, lalu ada kejadian apa di sekolah itu, kita tidak harus menjudge atau menghukum seseorang itu karena perbuatannya. Tapi seharusnya kita tanya dulu mengapa dia melakukannya itu. Lalu kita validasi tindakannya, baru kita tanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Makanya saya katakan melakukan kegiatan ini memang membutuhkan waktu, tetapi mari kita berubah dari yang biasanya kita lakukan sebagai pembungkuk, kita ubah untuk melaksanakan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Karena apa? Saya rasa kalau kita laksanakan pembungkuk, memang kita sebagai seorang guru selama ini pembungkuk supaya membuat anak itu jerah. Tapi pembungkuk itu hanya dia bersifat sementara ya. Jadi tidak bisa selamanya ketika ada anak yang terlambat kita terapkan, oh kau akan lari keliling lapangan 10 kali karena kau terlambat, atau setiap anak yang terlambat akan mengutip sampah misalnya, menyapu halaman misalnya. Itu tidak bisa kita terapkan. Perlu memang kita beri sedikit hukuman kepada mereka, tetapi hukumannya itu tidak untuk selamanya, tapi untuk sementara. Nah, dan kita setelah mempelajari, saya sudah mempelajari di guru penggerak di modul 1.4 ini, banyak inspirasi yang saya dapat, bahwa yang selalu saya buat itu ternyata salah, dan saya seharusnya seperti ini, saya seharusnya sebagai manajer, oh yang saya lakukan pemantau, sebagai merasa bersalah, sebagai penghukum. Harusnya bukan seperti itu, tapi harus kita sebagai manajer. Baik, ibu-ibu, semoga di depan harinya kita mau untuk berubah. Di sini ada budaya positif. Budaya positif menurut KHD. KHD itu adalah singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif menurut KHD itu adalah dengan menerapkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan terwujud tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, bersifat menuntut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ibu di sekolah kepada anak itu bukan menuntut kau harus bisa membaca, kau harus bisa berhitung, itu menuntut. Tapi kita harus menuntut kepada anak juga, kita anak kandung kita bukan menuntut anak itu untuk harus dan harus, tapi kita tuntut mereka. Beda di T sama N, tapi artinya berbeda ya, menuntut dan menuntut. Jadi mau kepada anak didik, mau kepada anak yang kita anak kandung kita itu harus selalu menuntut mereka dan bukan menuntut mereka. Lalu di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru saling berkolaborasi baik dengan semua warga sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Jadi ibu-ibu, di sini di modul ini bukan hanya
keyakinan kelas yang harus kita buat di sekolah, di kelas, tapi ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu harus kita buat. Dari nanti keyakinan sekolah, baru nanti masuk dia ke keyakinan kelas. Jadi ketika kita ada menghadapi masalah dan sebagainya, ada keyakinan sekolah sudah yang kita terapkan kepada anak didik kita, bahwa keyakinan sekolah kita S135562 seperti ini, nah seperti itu. Dan untuk membuat keyakinan sekolah itu dia melibatkan guru, peserta didik dan orang tua untuk memberitahu kepada orang tua bahwa di sekolah kita ada keyakinan sekolah. Berapa poin punya kita itu harus kita buat di sekolah. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ya, lalu ada visi guru penggerak. Terwujudnya budaya positif di sekolah adalah salah satu cara perubahan yang harus diwujudkan oleh guru penggerak dan tertuang dalam visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan peraturan Pancasila. Di sini Ibu, visi guru penggerak saya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rasa saya anak itu pertama sekali adalah diajarkan tentang cara agama dan ketuhanan mereka. Mau seperti apapun anak itu adalah kita kembali ke agama. Maka saya sebagai guru penggerak yang saya ajukan adalah visi saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita kembali ke segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari ajaran yang nantinya menggeser ideal menjadi sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Itu dia arti dari menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ini ada video ketika saya yang pertama, yang anak perempuan itu dia tidak mengerjakan PR ketika pelajaran bahasa Inggris, maka saya buat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dia nggak mengerjakan PR bahasa Inggris seperti itu.
Lalu yang berikutnya ada video tentang anak yang sering datang terlambat. Ini di kelas saya. Baik Ibu, ini adalah aksi nyata saya yang sudah saya terapkan ketika menghadapi masalah. Yang masalah pertama dia tidak mengerjakan PR, dikarenakan dia tidak menulis, maka tidak ada yang dikerjakan PR. Saya menggunakan segitiga restitusi, saya tidak langsung menghukum anak itu. Saya validasi dulu masalah yang dia hadapi, lalu saya tanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Lalu yang video yang keduanya, anak itu sering terlambat, sudah 4 kali dia terlambat. Nah, ketika saya menghadapi anak tersebut juga saya tidak langsung menghukum mereka, saya tidak langsung memanggil orang tuanya, tidak. Tetapi saya hadapi sendiri anak tersebut dengan sedikit restitusi. Nah, Ibu, kita sebagai seorang guru tentunya kita ubahlah kebiasaan kita yang selama ini, termasuk saya salah rupanya kita adalah melakukan menyelesaikan masalah ketika ada terjadi di lingkungan sekolah kita ataupun di kelas kita. Dari modul ini memang ilmu yang didapat sangat banyak dan bisa kita laksanakan
melaksanakan tugas kita masing-masing di kelas kita masing-masing, karena tentunya kita sebagai seorang guru, anak didik itu pasti anak itu ada yang bermasalah, ya. Tak mungkin anak itu tidak ada masalahnya. Untuk itu hendaknya kita berubah dari yang buruk. Baik, ibu-ibu, itulah tadi beberapa pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di modul 1.4. Tetapi sebelum kita untuk yang berikutnya adalah kesimpulan dan kritik dan saran motivasi dari guru-guru ibu, ada kalanya kita melakukan ice breaking untuk menghadapi kejenuhan, untuk merefreshingkan kembali ingatan kita, maka kita adakan ice breaking. Ibu ketika dalam belajar juga seperti itu. Kita apalagi jam-jam rawan ya kan Bu, anak-anak itu udah ngantuk, udah capek, maka sebelum memulai pelajaran berikutnya ada kalanya kita buatlah ice breaking. Ice breaking itu bisa aja kita ambil dari internet atau kita buat sendiri. Kalau kita terapkan terutama di jam-jam rawan, istilahnya jam rawan, maka tentu anak itu akan lebih semangat, lebih bergairah lagi ketika melakukan pembelajaran berikutnya. Mau kita coba ini ibu-ibu ya? Ice breaking ini P5. Boleh ibu kita semua berdiri, kita laksanakan, kita praktikkan ice breaking kita kali ini untuk menyegarkan, meningkatkan lagi kegiatan kita pada hari ini. Ya, kita mulai ya.
Baik, segar ya Bu ya, rasanya kita kembali bersemangat ketiga kali tiga ya Bu ya. Kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas juga seperti itu. Boleh juga kita buat setelah habis main-main pertama, main kedua di lingkungan sekolah juga boleh kita buat itu supaya merefreshingkan anak-anak, merefresh anak-anak ketika jenuh belajar dari jam 7.30. Baik Ibu, keluar keringat ya melakukan ice breakingnya. Tapi alhamdulillah lebih semangat, lebih fit, lebih sehat kembali ketika kita pemaparan saya ini. Baik, kita sampailah kepada kesimpulan budaya positif, diseminasi budaya positif. Kesimpulan budaya positif saya disiplin positif untuk hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Jadi Ibu, kita memang sebagai seorang guru ini adalah contoh teladan bagi murid-murid kita. Apa yang kita buat selama di sekolah tentu akan mereka tiru, mereka lihat. Jadi hendaknya kita sebagai pendidik di sekolah hendaknya kita melakukan, mencontohkan perbuatan yang baik kepada mereka sehingga ketika nanti di pulang sekolah ada ilmu baik yang mereka dapat selama di sekolah, dan mereka tidak akan menyatakan bahwa di sekolah itu membosankan, di sekolah itu gurunya penghukum semua, di sekolah itu kegiatannya hanya menulis saja, tapi harus kita berkolaborasi bersama murid untuk melakukan pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan. Dan belajar itu juga kita harus menuntut mereka, bukan menuntut. Untuk ibu-ibu, ini adalah tugas dari aksi nyata saya 1.4. Mungkin nanti akan ada tugas saya berikutnya. Aksi nyata 1.4 ini menjadi tugas dalam CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan ke depan harinya Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini hendaknya mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena apa? Saya katakan banyak ilmu yang kita dapat dari guru penggerak ini, banyak kegiatan, banyak kita bisa berkolaborasi, kita bisa bertanya kepada hasil, kepada PP tentang bagaimana cara memajukan pendidikan, terutama pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing, terutama di SD kita ya Bu, di SD 13.552. Baik, untuk ibu-ibu, apakah ada saran, masukan, bahkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya tentang modul ini?
baik. Untuk itu saya ada ibu yang mau bertanya. Ada ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi. Ada sedikit yang agak menjanggal bagi saya. Ini saya tanyakan yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan Ibu dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Ibu Evi penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik itu di lingkungan kelas maupun di sekolah? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ferry atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Ferry bahwa menurut saya dalam penerapan budaya positif itu kita membutuhkan saling berkolaborasi antara guru. Karena kalau saya sendiri yang melakukan ini, maka disiplin positif itu tidak akan terjadi. Tidak bisa itu disiplin positif itu kalau saya yang hanya mau melaksanakan disiplin positif itu di sekolah ini. Jadi kita semua guru harus berkolaborasi bersama-sama dalam menciptakan budaya positif. Memang seperti saya katakan, ini bukan butuh waktu yang cepat, tetapi hendaknya kita tidak untuk berdiam diri, tidak melakukan perubahan. Kenapa? Di sekolah kita ini ada guru penggerak, istilahnya seperti itu kan, ada calon guru penggerak. Nah, maka tugas guru penggerak inilah yang bisa mengubah atau memberi inspirasi buat guru lain, memberi contoh baik kepada guru lain, sehingga guru tersebut mau melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi saya katakan bahwa itu butuh kolaborasi, butuh kita berkolaborasi. Kalau saya sendiri yang melaksanakan itu nggak menjadi begitu. Jadi harus kita sama-sama berkolaborasi, semua warga sekolah ikut berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dan juga ketaatan kita dan kestabilan kita dalam melaksanakannya. Jadi kalau sudah ada keyakinan di sekolah kita itu, tapi tidak kita laksanakan, maka percuma saja. Nah, hanya saya yang melaksanakan keyakinan sekolah itu, maka nggak berjalan lancar jadinya. Jadi kalau udah ada keyakinan sekolah yang kita buat, karena keyakinan sekolah itu kita buat secara bersama-sama, bukan hanya saya, bukan hanya kepala sekolah yang membuatnya, tapi semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan sekolah itu. Jadi jawaban saya, semua kita harus terlibat berkolaborasi bersama-sama dalam menciptakan budaya positif yang ada di SD kita, SD 135562 Kota Tanjung Balai. Baik Bu, ada lagi pertanyaannya Ibu? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menambahi pertanyaan dari Bu Edi, yang mana pertanyaan saya, sebelum Ibu mempelajari modul ini, pernahkah Ibu menerapkan segitiga restitusi ini ketika menghadapi permasalahan murid Ibu? Dan jika pernah, tahap mana yang Ibu praktekkan dan bagaimana cara Ibu mempraktekkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Salbiah atas pertanyaannya. Seperti saya katakan bahwa kita sebagai seorang guru di sekolah pasti menghadapi anak yang ada masalahnya, pasti menghadapi anak yang membutuhkan kita membutuhkan
tanggung jawab kita dalam mendidik anak itu. Nah, kita sebagai seorang guru, ketika saya mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, sebenarnya yang ada modul ini sudah kita terapkan. Ketika anak yang terlambat tadi, tentu kan kita tanya sama anak itu, kenapa kau terlambat nak? Apa yang menyebabkan kau terlambat? Itu kan sudah kita laksanakan setiap hari bagi anak yang menghadapi masalah. Tapi kita tak tahu apa namanya, ya kita laksanakan seperti biasa saja. Kita tanya apa, kenapa kamu terlambat, apa penyebabnya. Padahal itu sudah kegiatan sehari-hari kita, tapi tak tahu kan namanya. Nah, setelah di CGP ini saya tahu namanya, itu namanya segitiga restitusi dalam menghadapi masalah. Nah, saya selama saya di SD 135562 ini 2 tahap yang sudah saya laksanakan, yaitu menstabilkan identitas. Jadi saya tanya kenapa dia terlambat, apa yang menyebabkan itu. Kan kita seperti itu kan pada anak didik. Kalau ada anak kita yang terlambat, kenapa kamu terlambat nak? Kenapa dia nggak jawab? Kenapa? Jadi kita tidak langsung ketika dia terlambat, tidak langsung saya hukum. Nah seperti itu. Jadi saya tanya kenapa terlambat, apa alasannya terlambat, lalu salahkah perbuatanmu itu. Jadi yang kedua, validasi tindakannya, apa penyebab dia terlambat. Jadi sebenarnya kegiatan yang di sekolah ini sudah kita laksanakan kan ibu-ibu, sebagai seorang guru, apalagi guru senior, sudah kita laksanakan ini. Tapi kita tak tahu apa namanya. Nah di sini saya sebagai CGP memberitahu kepada ibu bahwa itu namanya segitiga restitusi. Nah, kalau ditanya apakah saya sudah menerapkannya, sudah ibu. Dua yang sudah saya terapkan, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang sudah saya laksanakan. Tapi itu tadi kita tak tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi. Tapi kita sebagai seorang guru dan kita laksanakan itu. Demikian. Ada lagi pertanyaannya ibu? Udah ibu-ibu, baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah ibu berikan untuk melihat pemaparan saya. Ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 11. Aksi nyata saya, mudah-mudahan ke depan harinya ada perubahan yang terjadi di sekolah ini. Secara perlahan kita ubah ibu dari kebiasaan yang kurang baik menjadi yang terbaik. Nah, mari kita sama bergerak dan menggerakkan. Itu adalah simbol dari guru penggerak. Demikian hasil pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang salah selama pemaparan ini, mohonlah dimaafkan. Terima kasih atas hadirnya Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberi inspirasi kepada saya, memberi semangat kepada saya untuk terus melakukan kegiatan guru penggerak ini, biar ada perubahan mendidik anak ke arah yang lebih baik. Dan kepada guru-guru lain hendaknya memberi dukungan kepada saya, doakan saya ibu semoga lulus di guru penggerak angkatan 11. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.